Jumpa kembali bersama Garasi Trix. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan daripada supporter atau pendukung di channel ini. Kemungkinan di antara teman-teman ya masih ada yang kesulitan memahami pemasangan relay dari unit T120S Futura dan unit seri 10. Nah, kali ini saya buatkan videonya untuk Anda semua. Ini adalah contoh perbandingan dari kualitas kabel relay set, di mana saya selalu menyarankan pilihlah material yang lebih baik. Di antaranya karena pada kabel yang kualitasnya kurang baik, fisiknya terlihat besar seperti ini, dan bobotnya pun akan terasa sangat ringan, ya, terasa sangat ringan. Bayangkan dari kabel dengan ketebalan 4,6 mm, ya, isi dalamnya cuma 1,5 mm. Itu pun warna kuning yang di dalam kabel bukanlah warna tembaga, melainkan kabel aluminium yang diwarnai seakan-akan mirip tembaga. Akibatnya dalam waktu beberapa bulan akan terbakar karena memang kualitas kabelnya kurang baik. Ya, ini contohnya kabel sudah terbakar. Ya, itu sudah. Ini adalah kabel aluminium, di mana material ini bukanlah penghantar yang baik untuk listrik. Di samping juga gampang terkena korosi, ya, terkena korosi karena angin dikit udah hilang. Beda halnya dengan kabel yang bintik ini, ya, kabel bintik. Dari ketebalan kabel luar 2,9, anggaplah 3 mm, isi dalamnya itu ada anggaplah 2 mm. Berarti kabel ini memang berkualitas baik dan dalamnya benar-benar kabel murni tembaga. Ya, jarang sekali kabel seperti ini terbakar dan bisa menahan arus yang lebih besar karena memang tembaga adalah salah satu penghantar listrik yang baik. Nah, di sini saya akan memasang ke sebuah unit T120SS, di mana mobil ini adalah mobil niaga, mobil pick up pada umumnya. Mobil ini nyaris kembar dengan Futura, ya, Futura 1315 dari Suzuki. Makanya di judul saya berikan judul yaitu pemasangan relay pada Suzuki Futura T120SS dan Suzuki ST100, di mana mobil ini mempunyai kemiripan wiring, ya, atau sistem kabel pada lampunya. Bagaimana kalau misalnya kita tidak memasang kabel ini, relay set pada unit ini? Kebanyakan penyakit pada mobil ini adalah rusak pada box sekringnya karena tidak kuat menahan arus dari lampu itu sendiri, karena mobil ini tidak dilengkapi relay dari asalnya. Apabila box sekringnya tidak kuat karena sekringnya terbakar, maka otomatis Anda akan mengganti sekringnya. Nah, setelah sekringnya misalnya sekring standar 15 ampere, lalu karena putus terus, Anda pasang ke 20 ampere. Setelah pasang 20 ampere, maka yang meleleh adalah box sekringnya. Box sekring yang meleleh seperti saya gambarkan di gambar ini. Dan apabila box sekringnya kuat, maka yang rusak adalah pada bagian saklar ini, ya. Ini adalah salah satu saklar dari Futura atau T120SS,
di mana kedua mobil ini memiliki saklar yang sama persis, dan dari keduanya bisa Anda aplikasikan. Misalnya T120SS bisa Anda pasangkan ke Futura juga. Nah, inilah yang terjadi apabila di box securingnya bisa bertahan, maka yang terbakar adalah bagian ini ya, bagian ini. Maka dari itu disarankan Anda menggunakan kabel relay set ini pada unit Futura dan T120SS, apalagi dan alangkah baiknya disarankan itu sejak mobilnya baru ya. Meskipun saat ini mobil itu sudah tidak ada lagi yang baru karena sudah berganti dengan all new carry ya, all new carry. Jadi tidak ada lagi Futura 15 dan 13. Nah, oke, tanpa banyak acara lagi kita akan pasang ke unit T120SS yang saya maksudkan. Saya menggunakan relay set dengan merek Bosch ya, dengan kabel tembaga murni dan setiap sambungannya dengan solderan, dan menggunakan terminal berkualitas. Harganya di kisaran 200 ribuan kurang lebih ya. Dan kabel ini memang terdiri dari kabel, maksudnya terbuat dari kabel yang berkualitas baik seperti yang disebutkan tadi, yaitu terdiri dari kabel tembaga ya, dengan ukuran yang lumayan tebal ya. Tapi meskipun ukurannya tidak terlalu besar, kabel ini sudah bisa menahan arus yang cukup tinggi karena memang terbuat dari bahan berkualitas, yaitu tembaga murni, di mana material ini bisa menghantarkan arus listrik dengan baik. Oke, kita akan aplikasikan perangkat ini ke unitnya. Untuk pertama kalinya tentu saja kita harus harus buka dulu ya terminal aki bagian ground, tepatnya di sini ya, di bagian ground aki. Lalu kemudian untuk mempermudah pemasangan, kita akan buka dari bagian laci ya. Laci karena ini udah bermasalah kayaknya, nggak pakai baut lagi, cuma pakai kabel T, kita potong kabel T-nya. Ini sebenarnya menggunakan mur ya, tetapi karena udah begini, udah diikat, kita buka kabel T-nya. Oke, ada obeng. Kemudian kita akan buka ya bagian laci dengan membuka baut yang ada di sini dan di sini. Pokoknya baut pengikat laci. Setelah terlepas, kita tarik kembali, maka akan terlihat ya, penampakannya seperti ini ya. Nih, pertama kali buka baut penutup belakang lampu di bagian sini seperti terlihat ya, ada 4 skrup ya, 4 baut di bagian sini, 1, 2, 3, dan 4. Oke, buka di sini. Setelah bautnya terlepas, maka penutup belakang kita cabut dan terlihatlah penampakan belakang lampu ya, belakang lampu H4 seperti ini. Kita tinggal lepaskan saja soket lampunya. Nah ya kan, ini soket lampu H4 yang ada di belakang lampu unit T120SS. Kemudian tanpa ragu kita buka saja ya relay set yang akan kita pasang. Jadi tanpa ragu dan tanpa babi bu juga, langsung saja pasang kabel H4 yang pendek, karena dari keduanya ini ada yang panjang dan ada yang pendek, dimana yang panjang nantinya kita akan pasangkan ke sebelah kanan dan yang pendek kita dipasang sebelah kiri, dimana nantinya ada kabel utama plus itu adanya di sebelah kiri, maka kita pasang langsung ke soket H4 ada di sebelah kiri sekarang.
langsung saja kita pasang tanpa ragu-ragu. Bagian ground ini cukup ya. Ini bagian ground dari ketiga kabel ini ya, dari soket H4 dari relay set ini terdiri dari 3 kabel ya, dimana yang sebelah kanan bawah lampu panjang, sebelah atas lampu dekat, dan yang kiri adalah ground yang bisa dipasangkan kemana saja nih ya. Di dalam sini banyak terdapat baut-baut yang bisa dipakai untuk memasang kabel ground ini. Misalnya di sini ya, di sini kita akan pasang di sini. Kita akan pasangkan ya, dia di sini yang terdekat ya, di sini. Oke, sekarang kabel ground sudah terpasang di salah satu baut yang kita buka tadi ini ya, sudah terpasang. Inilah kabel ground. Nah, kabel ground dari lampu H4 tadi sudah terpasang di salah satu kabel yang kemasang. Oke, setelah ground terpasang, H4 sebelah kiri sudah terpasang. Seperti yang saya katakan tadi, sekarang bagian kabel yang panjang ya, ini, nah ini kita masukkan lewat bawah dashboard ke sebelah kanan ya, biar kita merangkak ini kabelnya ke bawah dashboard. Yang penting dia harus sampai sebelah kanan. Di sini cukup leluasa ya, di bawah dashboard unit ini cukup leluasa untuk memasukkan kabel ke bawah dashboard untuk menuju bagian kanan. Yang penting tidak mengganggu kinerja di bawah dashboard, misalnya barang-barang bergerak seperti wiper ya, wiper blade. Ini tangkainya ada di dalam, jadi usahakan tidak terkena bagian itu. Setelah kabelnya merangkak dengan mudah lewat bawah dashboard, tiba-tiba saja dia nongol di sebelah sini. Nah, nongol di sebelah sini ya kabelnya, sebelah kanan. Oke, kita buka juga penutupnya. Ini tadi sudah kita buka bautnya, tinggal kita tarik. Aduh, jatuh. Oke, ini kayaknya lampunya sudah pernah terbakar sehingga sudah diganti kabel H4 ini, soketnya ini pernah terbakar ya, kayaknya pernah terbakar sehingga kabelnya sudah berganti, soket sudah berganti baru. Inilah akibat dari penggantian lampu ke watt yang lebih besar tanpa menggunakan relay dan material yang baik. Akibatnya lampu standar mobilnya terbakar. Ini contohnya ya. Ini sudah berganti, ini sudah tidak original lagi tapi sudah berganti. Oke, kita pasang langsung kabel dari relay tadi ya. Kabel dari relay tadi kita pasang dulu di sini ya, di sini. Nah, di kabel relay set sebelah kanan kita pasang dulu di sini. Kita carikan juga groundnya ya, di mana saja seperti yang saya katakan tadi. Yang penting dia memenuhi syarat untuk mendapatkan massa di unit ini. Oke, kita carikan di dalam sini. Setelah mencari-cari ya di mana letak ground yang terdekat, maka kita mendapatkannya di, aduh agak gelap nih, nggak begitu terang kelihatan ya. Mendapatkannya di baut dengan ukuran 12 mm ya kepalanya. Nih, di atas ini nggak begitu kelihatan, dan sekarang sudah dipasang ya, agak gelap nih, kelihatan sudah terpasang di sini tepatnya. Yang penting ini mendapatkan ground dengan baik. Oke, setelah ini kita akan kembali ke sebelah kiri untuk mendapatkan arus listrik utama. Oke, inilah kita kembali ke sebelah kiri. Selalu ada pertanyaan di manakah mengambil arus utama untuk kabel relay set ini supaya aman. Di bagian kiri, di atas, tepatnya mungkin di sekitar kaki penumpang sebelah kiri itu ada sekumpulan kabel. Nah, dari sekumpulan kabel ini terdapat kabel putih yang independen paling besar yang kira-kira ukurannya sekitar 5 mm. Inilah kabel utama dari aki ya, arus utama. Kabel ini
selalu ada strumnya, selalu ada arus listriknya, meskipun mesin dalam keadaan mati maupun hidup, ataupun kunci kotak dalam keadaan on maupun dalam keadaan off. Arus ini tetap ada, kabel ini tetap ada arusnya. Oke, kabel inilah kabel utama yang kita maksud. Tetapi di manakah tempat penyambungannya? Oke. Nah, kita akan lepas dulu bagian soket lampu ini ya. Lepas. Oke. Nah, ini kabel lepas, kita bawa ke bawah. Inilah penampakannya. Nah, ya. Karena kabel ini sudah pernah ya pemasangan lampu listrik, maka sudah terlihat di sini, terlihat kabelnya sudah terkupas. Nah, dari sinilah kita akan menyambung kabel utama dari relay ya. Ini relay set yang kita pasang tadi ya kan. Ini kita buat dari keluar. Nah, dari kabel relay ini kita akan mendapatkan ya, sebelum fuse box pada relay, kabel plusnya ada di sini. Inilah kabel plusnya. Karena ini tidak pada kepala aki, maka kita akan memotong bagian kabel ini ya. Karena tidak tersedia baut, kita akan menyambung di kabel, otomatis kita harus potong dulu untuk mendapatkan atau agar dapat mudah menyambung dengan kabel utama yang ada di mobil. Oke, baiklah, kabel sudah kita potong ya. Terserah potong pakai apa aja. Kalau di sini ya menggunakan tang kabel khusus, kita akan sambungkan ke sini ya kan. Sambungkan ke kabel utama yang dari aki. Oke, kabel utama dari aki kita sambungkan di sini. Kabel yang kita potong tadi sudah terpasang ya, sudah terpasang di bagian bawah sebelum soket ya, di bagian bawah sebelum soket, dan akan langsung kita bungkus untuk menghindari korsleting atau short ya. Menghindari korsleting atau short, ini kita bungkus lebih dulu. Oke. Kemudian kita kembalikan ke soket sambungannya. Sini langsung saja kembalikan tanpa perubahan apapun ya, langsung kembalikan ke soketnya, kembali dimasukkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, dari konten saya sebelumnya banyak yang bertanya, itu drivernya di mobil apa sih mas, gimana sih drivernya? Yang namanya driver adalah kabel. Ini contohnya nih, kabel H4 ini. Kabel ini sebelumnya kan terpasang di lampu sini, dilepas, kemudian dipasang lampu yang dari kabel set. Nah, kabel yang kita lepas itulah yang dinamakan driver. Kita sambungkan, dimana di kabel relay ini terdapat driver yang seperti ini ya. Ini persis sama seperti yang ada di belakang lampu H4 itu. Kita sambungkan ke sini. Ini adalah soket sebelumnya terpasang ke lampu, kita sambungkan ke sini. Oke, langsung sambung saja. Dan ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita langsung coba apakah relay ini berfungsi dengan baik. Karena ini sudah selesai dari awal dan cukup detail saya kira. Ya, cukup detail. Sekarang kita akan coba dulu bagaimana lampu ini apakah berfungsi atau tidak. Lampu atau relay set yang baru saja kita pasang, langsung kita coba ya. Langsung kita coba apakah dia berfungsi dengan baik. Ini lampu pertama, lampu pendek, dan ini oke. Lampu sudah berfungsi dengan benar. Ini lampu jarak jauh dan ini lampu jarak dekat. Ini sudah menggunakan relay ya, tidak lagi menggunakan perangkat yang dari mobil. Oke, semua sudah dengan baik. Oke, itu menyala. Oke, berarti oke, lampu sudah terpasang dengan baik dengan relay set yang baru. Ya, kita hanya cukup merapikan kabel-kabel
relay. Terserah Anda mau menempatkannya di mana, di bagian dalam sini, digantung atau diikat, bagaimana caranya. Yang penting semuanya aman ya, terserah Anda. Setelah ini, karena bagian dari terpenting dari pemasangan relay ini sudah saya videokan dengan detail, dan semoga Anda semua bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikan ini sendiri di rumah ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan, jangan di skip-skip, bisa di pause supaya tidak terjadi kesalahan. Anda hanya menutup ini ya, terakhirnya pekerjaannya tinggal menutup bagian belakang dari lampu ini. Itu sudah selesai. Demikian tutorial pemasangan kabel relay lampu set pada unit Futura P120S dan Cherry 10, di mana ketiga unit ini memiliki kesamaan atau kemiripan di sistem wiring lampunya, dan menjawab beberapa pertanyaan dari para pendukung dan supporter. Semoga dengan teruploadnya video ini Anda bisa memahami lebih baik terkait pemasangan pada unit yang saya sebutkan tadi. Salam hangat dari Garasi Trik. Semoga kebahagiaan bersama kita semua.